Insya Allah ini kaum muslimat hafal semua. Namun kitab ini Jami'ul Ulum wal Hikam punya Ibnu Rajab Al-Hambali membahas hadis yang singkat ini sebanyak 12 halaman. Hadis penuh. Namun pembahasan cukup panjang sampai 12 halaman. Ini hadis dari Abi Hurairah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kata Abi Hurairah, anna rajulan qala lin nabi, nasrul ulum bijabat nabi. Kata orang ini, ausini, ya Nabi, tolong berikan saya wasiat. Ya Nabi, tolong berikan saya nasihat. Qala, Nabi menjawab, la taghdab, jangan marah. La taghdab, jangan marah sampai 3 kali. La taghdab, jangan marah. Maka ini malam, kalau mau judulnya, jangan marah. Ini hadis singkat, padat, sampai Nabi ulang 3 kali. Namun banyak hadis yang hampir senada dengan ini. Hadis lain diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari Abi Husain, kata Rasulullah, ja'a rajulun ila Nabi faqala, ulun jabat Nabi kembali juga bertanya, ya Rasulullah, alimni syai'an, tolong ajarkan saya. Tapi yang banyak-banyak, wala tuksir, bi'lidah, bahkan bi'lidah alayya ahfazu, semoga mudah menghafalnya. Nabi menjawab, la taghdab, jangan marah. Yang ketiga, ini hadis juga dari diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Qultu ya Rasulullah, ada orang bertanya, ya Rasul, dulni ala amali, tolong tunjukkan saya sebuah amal, yudkhilnil jannah, dengan amal itu Allah masukkan duluan dalam surga. Qala, Nabi menjawab, la taghdab, jangan marah. Hadis yang keempat masih ini juga dari Abi Darda ini. Ini menjelaskan, ada orang datang ke Nabi, anna rajulan atan nabiyya, gejaba Nabi hadapan Nabi. Orang ini bertanya, ya Rasulullah, ayyul amalil afdal, ya Rasul, amalan yang paling baik. Nabi menjawab, faqala husnul khuluq, akhlak yang luar. Ini orang tak puas, gejaknya baginda Nabi sebelah kanan. Kembali dia ulangi pertanyaannya, ya Rasulullah, ayyul amal afdal, apa amalan yang paling baik? Nabi kembali menjawab, husnul khuluq, akhlak yang luar. Ini orang tak puas juga, gejaknya belakang. Nabi tanya, ya Rasulullah, ayyul amal afdal, apa amalan yang paling baik? Nabi kembali menjawab, husnul khuluq. Namun ini orang tak puas juga, gejaknya balik ke Nabi. Tanya hal yang sama, ya Rasul, apa amal yang paling baik? Tengok akhlak Nabi. Ketika orang bertanya liput Nabi, Nabi putar badan baru menjawab. Terkadang kita nyo perumuk tengok perut tak ada bumbu dah. Lintu berapa? Tanpa berpaling badan, tetap dengan tak bumbu, jauh pertanyaan lintu. Artinya istri membelakangi suaminya. Seorang anak ditanya oleh orang tuanya, bercidro, liput, sibuk menudro tanpa putar badan, menjawab pertanyaan kunci. Maka akhlak yang Nabi ajarkan bahwa ketika orang bertanya dari belakang, Nabi putar badan sepenuhnya baru menjawab. Apa kata beliau? Amalan yang paling baik adalah husnul khuluq. Apa husnul khuluq itu? Nabi menjelaskan, la taghdab, ini sata'ta, jangan marah kalau engkau mampu untuk marah.
Maka banyak hadis ini mengulang-ulang ungkapan Nabi, jangan marah, jangan marah. Pertanyaannya, apakah Nabi berulang-ulang la taghdab, la taghdab, la taghdab? Ternyata marah itu sumber kejahatan, dan marah itu sumber menahan marah, sumber kebaikan. Orang begitu dia marah, keluarlah bahasa sumpah serapah menyakiti Allah. Orang karena dia marah, tangannya memukul orang. Orang karena dia marah sampai membunuh orang. Karena marah sampai menjadi kafir. Dan pernah di masa Khalifah Umar bin Khattab, itu orang marah, saking marahnya dia kafir. Namanya Jalabah bin Aiham. Ini Jalabah bin Aiham, Raja Ghassan di Syam, masuk Islam di masa Khalifah Umar bin Khattab. Rasul pernah kirim surat ke Jalabah bin Aiham selaku raja ini, kata Jalabah bin Aiham, saya akan berurut Islam, kalau mau betul saya akan masuk. Maka Jalabah bin Aiham masuk Islam itu masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Datanglah Jalabah ke Madinah lengkap dengan pasukan kerajaan, pakaian mewah, mandung warga Madinah lagu mendu. Alangkah mewahnya Jalabah bin Aiham masuk Islam beliau. Nah, setelah Islamnya Jalabah bin Aiham, kaum muslimin senang sekali, bertambah kekuatan kaum muslimin menghadapi Romawi, menaklukkan Palestina ke Yerusalem. Yang pun Palestina ditaklukkan itu di masa Khalifah Umar bin Khattab. Di tahun kedua Islamnya Jalabah bin Aiham, janjilah dengan Khalifah Umar menaikkan ibadah haji. Berangkatlah dua orang ini dengan masing-masing pengawalan. Namun Jalabah lengkap pengawalan, Umar enggak, Firaun yang mengawal. Nah, singkat cerita, tak kalah tahu pakaian ihramnya Jalabah bin Aiham itu terinjak oleh seorang Badui. Di Arab itu kalau ada orang yang paling kaya, itu Badui lah, level paling kaya. Nah, raja Jalabah bin Aiham tadi baju itu digedok oleh seorang Badui. Marah raja itu, lunyur raja, kerana bisa kita ambil, kerananya Badui berani tak digedok baju raja. Marahnya Jalabah bin Aiham, tepeleng lah, campar Badui itu. Ini Badui kalau orang tetap-tetapun nak lawan Piyoji, ini raja. Badui hanya menangis dan melapor ke Umar bin Khattab. Ya Khalifah, dulu kayak tampar, itu tampak Jalabah bin Aiham. Maka karena sengaja buat. Nah, rapatnya orang-orang yang bertawaf terinjaklah baju beliau marah dan tempeleng saya nggak rela. Kata Badui, Umar bin Khattab panggillah Jalabah bin Aiham. Katanya, betul yang nampak Badui itu. Kata Jalabah, iya, maka kan itu guru ini nun raja, masa baju begini jauh aja. Nampak? Kata Umar, ya Jalabah, kamu dua pilihan. Yang pertama, siap jihad, yang menampak tanpa. Yang kedua, bayar denda. Kok begitu Islam? Kata Jalabah, saya kan raja, masa pakai kek dulu lagi ini? Kata Jalabah. Kata Allah, kata ya Jalabah, ketahuilah dalam agama Islam itu sama. Di hadapan Allah, yang kaya, yang miskin, yang jabat, yang jabat sama Allah. Karena beda. Ada dua pilihan. Pilih yang mana? Berpilih ditampar oleh Badui ini atau bayar denda sampai si Badui ini rela. Karena bengihnya Jalabah,
seandainya lu bisa gimana? Kata Umar, boleh. Tapi lu kau takut. Kata Umar bin Khattab, yang murtad dari agama Islam ini payah kau takut. Kata Jalabah, Khalifah ini menang kan? Jadi hotel. Semalam dia pergi ini. Yang tahu luncuk. Kalau luncuk ditampar atau badenga atau kodaku. Nah malam itu Umar berikan dia waktu. Ternyata malam itu Jalabah bin Aiham dia kumpulkan pengawal setia dia berangkat tinggalkan kota Mekah menuju Romawi, bergabung pasukan Parsia. Dengan bangganya dia umumkan Jalabah bin Aiham bergabung dengan pasukan Romawi lawan Islam. Namun di penghujung hayat beliau Jalabah menyesal. Dia buat surat ke Umar bin Khattab. Apa kata Jalabah? Seandainya Jalabah bin Aiham mau bersabar, menghilangkan kemarahan dan mau mempertimbangkan pilihan Umar bin Khattab, maka Jalabah akan mulia. Namun hari ini Jalabah bin Aiham lebih hina dari yang paling hina di Syam. Surat Jalabah dikirim ke Umar bin Khattab. Namun tetap Jalabah meninggalnya dalam keadaan kafir, berangkat dari marah kan. Maka kemarahan ini dampaknya cukup dahsyat. Maka Nabi wajar mengulang-ulang ini, bengek. Nah sekarang kalau kita marah, pakot Nabi pun juga pernah. Kata Nabi, ana basyaru, saya juga manusia, juga pernah marah. Bahkan Nabi pulang dari haji wada, bila kumpulkan sahabat, kata Nabi, wahai para sahabat, saya pun juga manusia pernah marah. Barang siapa yang pernah tersakiti, yang pernah terpukul, yang pernah terinjak oleh saya, maka pada hari ini silakan membalas. Semua sahabat dia. Kata Abu Bakar, ya Nabi, enggak ada ya Nabi. Namun tengah dia persahabat, majulah seorang pemuda namanya Ukasa. Kata Ukasa, ya Nabi, saya. Apa yang Ukasa? Engkau ya Nabi pernah menyakiti saya. Apa itu kata Nabi? Engkau naik kuda, engkau ambil cambuk, dan cambuk itu enggak sengaja mengenai dada. Sakit sekali Nabi. Sampai hari saya ingat sakitnya cambuk engkau naik kuda itu. Kata Nabi, ini banci, maka hari ini ya Rasul, izinkan saya untuk cambuk. Sahabat yang boleh dengar semua dia. Kata Nabi, ya Abi Hurairah, tolong pulang ke rumah, jumpai Ummul Mukminin Aisyah, minta cambuk belakang pintu. Berangkatlah Abi Hurairah ke rumah Nabi, minta cambuk yang pernah mengenai Ukasa. Aisyah berikan cambuk dan bertanya, ya Abu Hurairah, siapa gerangan yang akan dicambuk? Kata Abi Hurairah, Rasulullah akan cambuk. Siapa akan cambuk? Kata Abi Hurairah, Ukasa ingin membalaskan sakitnya dicambuk. Maka diberikan tadi cambuk oleh Aisyah sambil tetesan air mata. Dibawalah cambuk dari kepada Rasulullah. Ya Rasul, ini cambuknya. Rasul menyerahkan cambuk itu ke Ukasa. Ini Ukasa, cambuk yang pernah menyakitimu. Maka pada hari ini Ukasa, silakan. Kata Ukasa, ya Rasul, dulu saya kena bagian dada saya. Maka saya hari ini kepingin juga engkau ya Rasul buka bajumu sampai saya pukul juga bagian dadamu. Umar mulai menggerakkan tangan dari pedang. Kata Rasulullah, ya Umar tahan pedang. Itu sampai aku menghewalnya, kau kasar. Begitu Nabi membuka baju beliau, nampaklah putihnya dada beliau. Ukasa maju, mau siap-siap memukul dengan cambuk itu.
Namun ternyata Ukasa mencium dada Rasulullah. Kata Ukasa, ya Rasul, enggak mungkin saya memukul dada yang suci ini. Rupanya akal Ukasa rupanya. Dia mencium Rasulullah. Maka Rasul berarti juga pernah marah.